Halo guys, balik lagi sama gue di rumah bioskop. Rumah bioskop kali ini bakal mereview sebuah film guys yang berjudul Dual 2022. Film ini menceritakan tentang seorang wanita yang didiagnosis penyakit yang sangat langka dan itu susah untuk disembuhkan. Jadi wanita itu membuat klon dirinya sendiri agar keluarganya tidak sedih saat dia meninggal dunia. Tapi saat akan menonaktifkan klonnya malah mengkhianatinya. Dan juga saya tak bosan-bosan menyarankan kalau ini hanyalah konten full spoiler. Jadi buat kalian yang belum nonton filmnya, saya sangat menyarankan buat Anda menonton filmnya terlebih dahulu. Karena bagaimanapun juga pengalaman menonton film secara utuh jauh lebih baik daripada hanya menonton spoilernya guys. Oke, kita langsung aja ke videonya. Film dibuka dengan seorang remaja yang sedang bertarung dan disaksikan oleh orang banyak. Dia diberikan senjata untuk bertarung. Saat tirai dibuka, remaja itu langsung diserang musuh. Pada saat mengangkat tangannya, tiba-tiba satu busur panah menusuk bahunya. Setelah dia memotong busurnya, dia kemudian mengambil pisau lalu berlari ke arah musuh dan menusuknya hingga tewas. Dan ternyata musuhnya itu adalah tubuh asli dari pemuda itu. Pemuda itu adalah klon. Tapi saat tubuh aslinya akan menonaktifkannya, dia menolak karena dia ingin hidup sebagai manusia. Film pun berpindah kepada seorang wanita yang bernama Sarah. Sarah yang pada saat itu sedang berada di rumah. Dia ditelepon oleh kekasihnya, pacarnya yaitu bernama Peter. Mereka berdua membahas tentang pekerjaan yang sedang dilakukan oleh Sarah dan Peter. Mereka berdua terpaksa berhubungan jarak jauh karena Peter sedang bertugas di luar kota. Setelah selesai berkomunikasi, Sarah bertemu dengan ibunya di sebuah restoran. Ibunya kemudian menyerahkan koleksi daftar koin yang disimpan Sarah, yaitu dari kecil. Lalu ibunya bertanya kenapa Sarah akhir-akhir ini tidak bekerja dan juga jarang menjenguknya. Sarah yang tidak bisa menjawab, dia lalu memakan koin secara terus-menerus dan ternyata itu hanyalah sebuah mimpi. Setelah membereskan seluruh tempat tidurnya yang banyak darah, kemudian dia pergi ke rumah sakit untuk memeriksa dirinya karena belakangan ini dia merasa sakit yang sangat aneh. Pada malam harinya, seperti biasa, Peter menelepon Sarah dan menanyakan apakah dia baik-baik saja karena dia dapat kabar kalau Sarah sedang berada di rumah sakit. Keesokan harinya, saat dicek, sayangnya hasil lab penyakit Sarah belum keluar. Dan dokter memperingatkan Sarah agar tidak minum alkohol terlebih dahulu karena dia belum tahu secara pasti penyakit apa yang dialami Sarah. Saat sampai di rumah, Sarah malah meminum alkohol, padahal sudah diperingatkan. Keesokan harinya dia pergi ke gym, yaitu untuk berolahraga. Setelah selesai, Sarah menghubungi Peter dan memberitahu kalau dia sudah baik-baik saja. Tapi sayangnya Peter sudah mendapatkan kabar dari dokter kalau Sarah mengidap penyakit yang sangat langka dan itu susah untuk disembuhkan. Sarah kemudian langsung pergi ke dokter untuk mengetahui apakah yang dibilang Peter benar adanya. Dan ternyata itu benar. Hasil lab menunjukkan bahwa Sarah mengidap penyakit yang sangat langka dan hanya memiliki 2% kemungkinan untuk disembuhkan. Kemudian dokter menyarankan Sarah untuk membuat klon dirinya sendiri karena kebanyakan orang di zaman sekarang membuat klon agar orang yang dia cintai dan sayangi tidak sedih karena kehilangan dirinya. Pada saat sampai di rumah, Sarah menonton video tentang penciptaan klon dan dampak dari itu. Kemudian Sarah pergi ke perusahaan penciptaan klon untuk membuat klon dirinya sendiri. Setelah dia selesai membuat klonnya sendiri, dia mengajak klonnya sendiri di rumah untuk belajar tentang kehidupannya. Agar saat meninggal Sarah tidak membuat orang yang dicintai bersedih karena sudah ada klon bagian dirinya yang sudah menggantikannya. 10 bulan telah berlalu.
Sarah lalu menemui dokter untuk mempersiapkan kematiannya. Tapi dokter itu malah memberitahu Sarah kalau dia sudah sembuh. Sarah pun terkejut bagaimana itu bisa terjadi. Dokter itu menjawab kalau dia pernah berkata sama Sarah, yaitu Sarah memiliki 2% peluang untuk sembuh, dan itu terjadi sekarang. Dokter lalu menyarankan Sarah untuk menonaktifkan klon yang telah dibuat Sarah. Karena dalam keterangan hukum, orang yang diperbolehkan membuat klon adalah orang yang sekarat. Sarah kemudian langsung pergi ke rumah ibunya. Pada saat sampai, Sarah terkejut karena ada klonnya di rumahnya ibunya. Karena dia dan Peter telah membuat perjanjian kalau sebelum dia mati dia tidak boleh memperkenalkan klonnya kepada ibunya. Sarah pun juga memberitahu kepada Peter kalau dia sudah sembuh dari penyakitnya dan dia akan segera menonaktifkan klonnya. Peter lalu menyeret Sarah keluar. Dia memberitahu kalau dia tidak mencintai Sarah lagi dan dia mencintai klonnya Sarah. Sarah pun sangat marah. Kemudian dia menemui pengacaranya tentang cara menonaktifkan klonnya, tapi sayangnya pengacara itu berkata bahwa klonnya tidak bisa dinonaktifkan karena klonnya sudah lama hidup di dunia ini. Jadi dia juga berhak untuk meminta perlindungan kepada pemerintah untuk hidup. Lalu pemerintah membuat duel pertempuran hingga mati agar menentukan siapa yang berhak untuk hidup. Sarah pun mulai mengikuti pelatihan khusus untuk bisa memenangkan pertarungan melawan klonnya nanti. Setelah selesai pelatihan dasar, Sarah mulai diajari tentang pemilihan senjata yang bagus karena di pertarungan Sarah hanya boleh memakai satu senjata yang ada di meja, yaitu untuk membunuh klonnya sendiri. Pada keesokan harinya, Sarah diajari cara bertarung untuk duel nanti. Sarah begitu serius dalam pelatihannya karena dia ingin membunuh klonnya yang sudah mengkhianatinya. Siang harinya Peter mengajak ketemuan. Peter ingin meminta maaf karena dia telah mencampakkan Sarah begitu saja. Dan dia juga memberitahu kalau duelnya ditunda. Jadi Peter ingin Sarah berpikir terlebih dahulu sebelum melakukan itu. Tapi sayangnya Sarah masih tetap pada pendiriannya. Pada saat latihan lagi, pelatihnya meminta Sarah untuk menembak anjingnya menggunakan busur panah. Tapi sayangnya Sarah tidak bisa melakukannya. Saat melihat ke dinding, Sarah melihat klonnya sendiri. Lalu dia menembaknya. Tapi sayangnya busurnya terkena anjing milik tetangga. Sarah lalu mengejar klonnya yang kabur. Dia pun bertemu dengan dua anak kembar. Anak kembar itu memberitahu di mana keberadaan orang yang dicari Sarah. Setelah sedikit berbicara kepada klonnya lalu mengajak Sarah ke suatu tempat. Pada saat sampai, Sarah menyadari kalau klonnya mengajak Sarah ke sini untuk melakukan terkejiwaan agar Sarah merasa kasihan dan tidak jadi membunuh klonnya saat duel nanti. Tapi klonnya meyakinkan Sarah kalau yang dipikirkan Sarah hanyalah imajinasinya saja. Dia hanya ingin memberitahu kehidupan orang yang setelah selesai duel dengan dirinya sendiri. Setelah mendengar itu, Sarah merasa iba kepada klonnya sendiri. Lalu Sarah mengajak klonnya sendiri untuk berdamai dan tidak saling membunuh satu sama lain. Setelah sepakat, keesokan harinya mereka pergi ke suatu tempat menggunakan mobil. Pada saat sampai, klonnya Sarah memberikan Sarah air minum. Dan pada saat itu Sarah tidak curiga sama sekali kepada klonnya sendiri. Kemudian mereka melanjutkan perjalanannya. Mereka berdua sambil bercerita karena mereka sudah meninggalkan duel yang sudah dijadwalkan. Dan salah satu dari mereka akan berencana untuk operasi plastik agar tidak ketahuan kalau mereka berdua masih hidup. Kalau sampai ketahuan, pemerintah akan memburu mereka hingga salah satu dari mereka mati. Saat sedang berjalan, Sarah menyadari minuman yang sudah dikasih klonnya tadi dicampur dengan racun, dan itu akan segera membunuhnya perlahan-lahan. Film pun berpindah kepada seorang pengawas yang menunggu Sarah dan klonnya Sarah, yaitu untuk bertarung. Tiba-tiba klonnya Sarah datang dan mengaku sebagai Sarah yang asli.
Dan sebenarnya kita sudah tahu bahwa Sarah yang asli sudah mati, yaitu terkena racun akibat meminum minuman yang diberikan oleh klonnya tadi. Dan film pun tamat.